Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya langsung saja pada paparan sosialisasi yang terakhir, yang ketiga, yang nantinya juga langsung beririsan dengan sekolahnya Bapak Ibu, yaitu program organisasi penggerak yang dalam hal ini yang akan berjalan di sekolah tempat Bapak Ibu berada di daerah kabupaten dan kota sasaran. Nah, di sini nama programnya adalah program Aksi Belajar. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh salah satu narasumber kami juga. Beliau adalah training manager dari Yayasan Ivy Bakti Pertiwi. Beliau ini pernah mengabdi di daerah 3T, Bapak Ibu, sebagai pengajar muda dari program Gerakan Indonesia Mengajar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar. Nah, beliau ini bukan sembarang pengajar muda karena beliau adalah pengajar muda angkatan 1. Saat waktu itu anak-anak muda mungkin belum bersedia ditempatkan mengajar di 3T, beliau ini adalah orang yang termasuk mengambil gotong royong bersama untuk bisa menjadi pengajar muda, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Sampai saat ini beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas pendidikan di Indonesia sebagai konsultan pendidikan dari Dinas Pendidikan, lalu juga sebagai trainer, fasilitator, dan narasumber di berbagai forum pendidikan di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Beliau ini juga seorang penulis, Bapak Ibu. Karya-karyanya ini bisa dibeli di, boleh menyebutkan merek nggak ya kita ya? Mungkin saya menyebutkan karya-karyanya ya, ada Rockstar Teacher, ada Olang Alik, ada Romantika Guardian Angel membangun sekolahnya manusia, ada juga Indonesia Mengajar, kisah 51 pengajar muda di pelosok daerah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, semoga kita juga bisa menyerap energi dan pengalaman dari Bapak. Siapakah dia? Mari kita sambut dengan tepuk bintang, yaitu Bapak Asril Novian Alifi. Dipersilakan Pak Asril. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nidia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah akhirnya ketemu ya kita di forum ini. Di sini saya akan menyampaikan kira-kira apa saja sih yang akan kita lakukan nanti di program aksi belajar ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti programnya sebagian besar dari kami adalah training, terus nanti ada pertemuan-pertemuan yang lebih kecil. Kalau training itu kelas yang lebih besar, tapi nanti ada kayak lokakarya, ada coaching, ada konsultasi yang itu sifatnya lebih personal untuk memperdalam apa yang telah kita dapatkan di training-training yang sudah kita lalui. Nah, Bapak Ibu, karena aturan dari Kemdikbud yang terbaru kemarin untuk program POP ya, awalnya sih sebenarnya untuk program aksi belajar ini kita settingnya blended learning ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ketemu luringnya, ada ketemu daringnya gitu. Terus ada kita sampai nanti rencananya itu masuk ke kelas melihat bagaimana aplikasi yang sudah kita sampaikan di training maupun di coaching. Kita pengen lihat langsung di kelas itu bagaimana pengaplikasiannya begitu. Tapi karena aturan terbaru dari POP program organisasi penggerak dari Kemdikbud ini harus full daring, jadi nanti semua yang kita lakukan ini adalah daring. Mungkin nanti di tahun berikutnya kita akan kembali lagi ke blended ya kalau ada kesempatan lagi mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu semuanya, kira-kira untuk materi kita di aksi belajar kita mengkategorikannya menjadi 3 bagian ya, ada mindset, ada skill set, dan ada tool set. Saya kira ini 3 hal ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua guru-guru kita. Ada guru yang skillnya bagus ya, skill ngajarnya bagus, terus kemudian skill bikin RPP-nya bagus gitu kan, tapi gaptek. Nah, itu juga akan terkendala. Nah, sebaliknya ada guru-guru yang toolsetnya bagus, dia penguasaan teknologinya luar biasa, punya gadget banyak, mulai HP-nya itu sudah iPhone semua, misalnya iPhone, ada punya tab, terus kemudian laptopnya juga sudah canggih, tapi mohon maaf ajarnya jelek. Nah, metode-metode yang digunakan juga cuma satu biasanya, metode ceramah ila yaumil qiyamah gitu ya, ceramah terus itu sampai kiamat dan ceramah terus metode mengajarnya. Padahal media pembelajarannya sudah keren, sudah pakai teknologi, sudah pakai IT, tapi
metodenya cuma pakai ceramah, itu juga menurut saya sangat disayangkan ya, kurang. Kemudian Bapak Ibu, ternyata keterampilan saja, skill saja, mengajarnya bagus, bikin RPP-nya bagus, menguasai teknologi, tetapi mindset-nya tidak bagus, ini juga jauh lebih parah. Misalnya gimana guru yang mindset-nya kurang bagus, gitu kan? Misalnya begini, ngajarnya bagus, ya, pakai IT, pakai segala macam, RPP-nya juga rapi, administrasi semuanya rapi. Tapi di kelas ketika mengajar itu tidak bisa ngontrol emosi. Ada anaknya sedikit, siswanya sedikit nakal langsung dibentak. Ada anaknya tidak bisa mengerjakan tugas, malah tidak dimotivasi, malah kayak dibodoh-bodohkan gitu. Nah, itu adalah problem di mindset. Nah, makanya kami Bapak Ibu di program Aksi Belajar ini nggak mau pilih salah satu. Ya, meskipun nanti pada akhirnya di program Aksi Belajar ini tidak seperti yang kita ajukan di awal ya, durasinya lebih panjang dan kemudian pertemuannya ada luring dan daring. Tetapi kemarin kita kayaknya ini harus salah satu deh, karena durasinya dipendekkan dan sebagainya. Tapi kita beranggapan bahwa enggak, ini semuanya harus beriringan. Harus guru itu harus dibentuk mindset-nya, harus dibentuk skill set-nya, harus dibentuk tool set-nya. Gitu. Karena ini adalah satu kesatuan. Kira-kira Bapak Ibu di mindset ya, nanti di kategori materi tentang pelatihan mindset ada dua, yaitu tentang sekolah impian dan tadi yang sudah disinggung sama Bu Juli sedikit, yaitu tentang teachpreneur. Terus kemudian di skill setnya, nah ini lebih kepada keterampilan pedagogis Bapak Ibu. Nah, pertama adalah kita akan belajar sama-sama tentang cara otak manusia belajar. Terus kemudian yang kedua adalah tentang rencana pembelajaran dan penilaian otentik. Terus kemudian ada metode pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Dan yang ketiga ada toolset. Nah, toolsetnya ini kita berbasiskan digital, Bapak Ibu. Karena mau nggak mau kita sudah masuk ke abad 21, jangan sampai nanti kita sebagai guru-gurunya nanti itu juga harusnya abad 21 juga keterampilan dalam mengendalikan toolnya. Jangan sampai siswanya itu sudah abad 21, tapi gurunya kemampuan untuk menguasai peralatan mengajarnya itu masih abad 19 atau abad 20. Nah, nanti kita sama-sama nanti mudah-mudahan bisa berjalan lancar semuanya 3 kategori materi pelatihan ini. Oke, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari ya. Oh iya, mungkin ada suaranya agak bergemuruh. Oh gitu. Iya. Mohon maaf. Biasa kipas angin Bapak Ibu. Siang-siang panas Jawa Timur. Jelas Pak Sril sekarang ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu. Yang pertama ke kategori mindset, itu kita ada materi tentang sekolah impian. Sekolah impian ini maksudnya apa Bapak Ibu? Seringkali kita menganggap bahwa sekolah yang ideal itu adalah menurut kita sebagai orang-orang yang pemegang kebijakan, gitu kan? Ya memang visi misinya memang dari pusat, terus kemudian dari daerah turun ke sekolah. Nah, tetapi apakah kita pernah mendengarkan isi hati dari para pelaku-pelaku pendidikan kita yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru dan lain sebagainya? Saya pernah dulu menyimak ceramahnya Pak Nadiem Makarim ya, bahwasanya kalau ingin mengetahui keberhasilan pendidikan itu malah seharusnya jangan dari pakar, jangan dari konsultan, jangan dari ahli-ahli pendidikan, tapi tanyakan sendiri pada pelaku-pelaku pendidikan yang ada langsung terjun ke siswanya, gitu kan? Apakah mereka merasa nyaman? Apakah mereka merasa bahwa ini sudah ideal atau belum? Nah, Bapak Ibu di sekolah impian nanti aktivitasnya adalah kita akan lebih banyak jujur-jujuran gitu loh. Jujur-jujuran menurut jenengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, kita ini sudah ideal belum sih? Jujur-jujuran saja gitu. Nah, terus kemudian kalau belum ideal seharusnya yang ideal bagaimana? Nah, pasti nanti akan ada yang namanya
dikotomi gitu ya, ada perbedaan-perbedaan gitu. Ya menurut saya pendidikan yang ideal, sekolah yang ideal ada seperti ini, Pak. Tapi gimana lagi, dari pusat sudah disistemkan begini. Nah, terus kemudian nanti kita akan sama-sama berefleksi, melakukan refleksi, ya sudah, kalau memang kondisinya seperti ini, realitanya seperti ini, yang ideal seperti ini, yang bisa kita kendalikan itu yang seperti apa sih gitu kan. Karena harus kita ini Bu ya, harus kita akui bahwasanya seringkali yang namanya iklim pendidikan kita itu selama ini, yang saya rasakan setidaknya, kalau salah mohon dikoreksi, tapi yang saya rasakan selama ini adalah kita sama-sama saling menyalahkan gitu loh. Oh, ini harusnya salahnya ini harusnya salah ini, harusnya salah ini. Tetapi ada sebenarnya yang harus kita lakukan adalah juga menghentikan yang namanya aktivitas saling menyalahkan seperti itu. Nah, kita melihat diri kita sendiri, kira-kira apa yang menjadi dalam kendali kita, dan itu yang kita lakukan gitu. Jadi ini lebih kepada nanti aktivitasnya adalah refleksi. Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu, karena kalau mindsetnya itu nggak selesai di awal gitu kan, maka itu nanti Bapak Ibu guru dalam mengajar itu akan beban terus, akan jadi beban terus. Nah, di sini kita ingin bersama-sama berefleksi, menyelesaikan perasaan-perasaan yang belum selesai gitu. Terus kemudian sama-sama membangun komitmen. Nah, jadi di tujuan yang kedua ini adalah menggalang komitmen untuk mewujudkan sekolah idaman tersebut. Nah, jadi ya sudah, memang realitanya pendidikan kita adalah seperti ini. Ayo sama-sama kita membangun, sama-sama menggalang komitmen untuk memajukan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah impian kita yang ideal menurut kita. Terus kemudian nanti produknya di aktivitas ini adalah kita akan sama-sama membuat yang namanya video explainer ya, tentang komitmen mewujudkan sekolah impian. Oke. Terus kemudian, mohon maaf kalau ini agak susah. Nah, tadi yang sudah disinggung sama Bu Juli ya, Bapak Ibu, yang akan kita sampaikan juga nanti di mindset adalah tentang teach planner. Maksudnya apa teach planner ini? Gampangannya gini Bapak Ibu, kita itu selalu menginginkan guru-guru kita ini ngajarnya total, begitu Bapak Ibu ya, total pol-polan gitu kan. Tetapi harus kita ketahui bahwasanya guru-guru kita itu juga punya kehidupan pribadi, dan kehidupan pribadi itu salah satunya adalah kehidupan tentang keuangan. Nah, ada yang mungkin gajinya mungkin dari guru itu belum cukup, sehingga kadang-kadang konsentrasinya terbelah gitu kan, antara sibuk mencari penghidupan gitu kan, atau totalitas dalam mengajar. Nah, ini juga menurut kami harus harus ada win-win solution seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, seringkali guru-guru yang merasa punya masalah keuangan itu adalah solusinya adalah cari kerjaan sampingan. Benar begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu tidak ada salahnya selama pekerjaannya itu baik gitu kan. Tetapi kalau saya selalu mengatakan bahwa kerjaan sampingan yang baik adalah yang masih satu bidang dengan pekerjaan utama gurunya gitu, yaitu mengajar gitu. Saya pernah ketemu satu orang guru, dia kerjaan utamanya jadi guru ya, dari pagi sampai sore gitu kan ngajar, terus kemudian malamnya usaha bikin warung kopi Bapak Ibu. Waduh, melekan lembur ngudak kopi gitu ya, sampai pagi jam 3. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kayak gitu kira-kira pasti ada yang dikorbankan. Nah, karena begadang semalaman untuk menyiapkan besok harinya segala peralatan mengajar, pasti tidak akan maksimal. Atau ada juga guru-guru yang nyambi setelah ngajar ojek online gitu kan, baik ojek motor maupun ojek mobil. Ini kan dua bidang yang berbeda. Kalau dua bidang yang berbeda itu biasanya ada salah satu yang dikorbankan gitu. Nah, biasanya yang dikorbankan apa? Ya tentu yang menghasilkan uangnya paling sedikit. Kalau gaji gurunya sedikit, berarti biasanya ngajarnya yang akan dikorbankan. Maksud dari kami adalah teach planner ini adalah bagaimana sebenarnya Bapak Ibu guru itu ada kok banyak pekerjaan-pekerjaan sampingannya itu masih di lingkup pendidikan, masih di lingkup kerjaan utamanya sebagai seorang guru. Bahkan itu sifatnya adalah passive income. Passive income itu berarti kita sekali kerja, terus kemudian sampai kapanpun itu uangnya ngalir sendiri tanpa kita kerja lagi, Bapak Ibu.
Misalnya saya sebagai guru gitu kan. Sebagai guru, dulu saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kerjaan sampingan saya apa? Ya masih hubungan dengan pendidikan. Apa? Nulis. Saya punya buku, saya nulis di media, saya punya blog gitu kan. Akhirnya apa? Sekali nulis, itu nanti royaltinya datang terus Bapak. Sekarang setahun saya 2 kali dapat royalti. Tiap bulan Februari dan tiap bulan Agustus. Itu ada rekapan pembayaran royalti. Saya udah nggak ngapa-ngapain, nulisnya sekali tok. Gitu kan. Terus misalnya kita nulis di media online sekarang. Wah, itu malah lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang sekarang namanya AdSense ya, Google AdSense dan sebagainya. Terus kemudian menulis jurnal, menulis PTK dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ladang-ladang emasnya guru sebenarnya. Yang selama ini nggak dilirik sama guru. Nah, saya nggak tahu kenapa tidak dilirik. Apakah tidak tahu atau tidak mampu? Kalau tidak tahu, nanti akan kita kasih tahu bahwa ternyata ada ladang emas bagi guru agar kehidupan perekonomiannya itu bisa berjalan lancar ya, dan profesi utamanya ini berkembang gitu kan. Kalau kita kerjaan sampingannya nulis, otomatis ngajarnya akan jauh lebih bagus Bapak. Kalau kita kerjaannya misalnya kayak saya jadi trainer juga ya, selain ngajar saya juga jadi trainer. Waduh, ya udah tiap Sabtu Minggu saya keliling se Indonesia untuk ngasih pelatihan dan sebagainya. Terus Bapak Ibu guru nanti bikin alat peraga yang itu nanti ada dipatenkan. Paten itu juga passive income. Tiap tahun ada nanti dari Dirjen Haki itu ada semacam rekapannya gitu kan, siapa yang menggunakan hak paten kita, dan kemudian nanti akan masuk ke rekening kita. Jadi sebenarnya kalau yang namanya tahun 2021 itu masih ada guru yang sejenis Umar Bakri gitu kan, yang masih naik sepeda ontel terus kemudian kehidupannya susah, keuangannya kurang dan sebagainya, kayaknya sudah nggak relevan lagi kan gitu Bapak Ibu ya, karena guru zaman sekarang itu ada banyak ladang-ladang emas yang bisa digali apa namanya dari profesinya. Nah, itu nanti yang akan kita tanamkan di sini. Nah, tujuan kita ini nanti Bapak Ibu menumbuhkan jiwa entrepreneurship, terus kemudian menumbuhkan semangat berdaya dan mandiri secara keuangan sehingga guru lebih merdeka mengajar. Nah, kalau katanya Mas Nadim itu ada merdeka belajar, kalau di kami istilahnya merdeka mengajar. Bagaimana bisa merdeka mengajar kalau kehidupan keuangannya sendiri tidak selesai. Nah, kami melihatnya dari sudut pandang itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti produknya apa? Jadi dari materi Trainer nanti outputnya adalah kita akan menghasilkan yang namanya bisnis canvas model. Jadi menggali potensinya. Kita refleksi sama-sama, masing-masing guru berefleksi, oh aku ternyata selama ini kalau ngomong itu doyan gitu. Kalau meyakinkan orang itu gampang, kayaknya bakal jadi trainer. Nah, apa yang harus aku lakukan untuk menghasilkan uang dari aku ngomong? Oh, aku nggak suka ngomong, tetapi aku kalau misalkan bikin status selalu banyak yang like. Ya, status di IG, status di Facebook dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu ya. Sekarang itu ada yang namanya jasa membuat caption IG dan Facebook. Nama tokohnya adalah yang mengawali itu Zari Hendrik. Dia seorang stand up komedian, dia pinter nulis ya, kata-katanya indah. Akhirnya apa? Banyak yang minta tolong untuk bikinin caption. Ternyata orang-orang itu bikin caption yang bagus itu nggak bisa. Dan sekarang omsetnya Zari Hendrik itu sebulan 40 juta Bapak Ibu. Hanya dari membantu nulis caption. Wah, luar biasa ya. Jadi itu yang banyak nggak diketahui oleh orang gitu kan. Terus kemudian kita nanti bisa menerima orderan dari Lazada, dari Shopee, dari Tokopedia, dari jenis sebut merek ya, nggak apa-apa. Itu biasanya mereka juga butuh yang namanya copywriter yang sekali nulis untuk produknya, nggak perlu nulis buku, cuma nulis 3 paragraf saja tentang produk, itu nanti bisa dapat pundi-pundi uang. Dan itu sistemnya royalti sekali lagi, dan itu passive income Bapak Ibu. Nah, mohon maaf di awal saya kok kayaknya gimana gitu bicara tentang uang gitu kan. Kayaknya kalau pendidikan berbicara tentang uang itu kok agak-agak tabu-tabu gimana kan. Harusnya kan ini dari hati, terus kemudian ini pekerjaan yang sifatnya sosial, pendidikan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau ada sisi keuangannya itu yang nggak selesai dan itu merupakan kebutuhan pokok, saya yakin kerjaan dari hati itu tidak akan bisa maksimal juga Bapak Ibu. Nah, jadi kami
di sini nanti ingin sama-sama berbagi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan keuangan pribadi kita, termasuk nanti ada caranya bagaimana mengatur keuangan pribadi. Mencari duit itu susah, tapi konon katanya ada yang jauh lebih susah, yaitu mengatur duit. Nah, itu. Jadi gajinya Bapak Ibu guru sebulan, ada TPP, ada tunjangan apa-apa, tapi kok masih punya utang. Nah, berarti sebenarnya yang salah bukan di jumlah gajinya, tapi cara mengatur gajinya itu. Nah, nanti akan kita pelajari sama-sama bagaimana cara mengatur gaji kita biar kita keuangan kita itu bisa nggak minus, tapi malah bisa menabung, bisa berinvestasi dan sebagainya. Dan itu saya rasa penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf kalau kita berbicara tentang keuangan, ya, literasi keuangan itu seringkali kita masih agak-agak tabu, padahal itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Itu harus diselesaikan karena literasi keuangan kalau tidak diselesaikan itu akan berdampak pada yang lainnya, berdampak pada kinerja gara-gara literasi keuangannya nggak selesai, terus kemudian sering berantem sama pasangannya, sama suaminya, sama istrinya, masalah keuangan, terus kemudian jadi di sekolah mengajarnya nggak maksimal dan sebagainya, hal-hal kayak gitu Bu, yang seringkali kita tidak menyadari gitu kan, bahwa ada sisi-sisi lain dari seorang profesi guru yang itu harus dicari solusinya karena berdampak secara langsung pada kinerjanya juga. Nah, itu nanti yang akan kita sasar juga. Terus kemudian, itu tadi tentang mindset. Nah, sekarang tentang skill, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan belajar tentang otak manusia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sasaran guru itu adalah otak, menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswa kita. Dan ilmu pengetahuan itu ditangkap oleh otak, bukan oleh perut, bukan oleh tangan, bukan oleh kaki, ditangkap oleh otak. Maka penting bagi seorang guru untuk mengetahui bagaimana cara otak manusia ini bekerja menerima informasi. Oh, ternyata otaknya manusia ini lebih suka gambar daripada kata-kata. Maka nanti kita akan harus di pembelajaran kita lebih banyak gambar. Oh, ternyata otak kita ini akan mudah menghafal kalau pakai musik. Nah, gitu Bu ya. Misalnya dulu kalau saya gitu kan menghafal nama-nama sifat-sifat Allah, terus kemudian apa dan sebagainya, itu biasanya hafalannya itu dari puji-pujian di musola gitu Bapak Ibu ya. Allah wujud kidam bako. Nah, itu kan berarti kan dari lagu gitu kan. Nah, ternyata kenapa kita bisa hafal cepat dengan menggunakan lagu, karena ternyata otak kita ini akan lebih menangkap kalau dengan musik, dengan irama gitu kan. Terus kemudian nanti ada lagi dengan gambar dan sebagainya. Nah, nanti akan banyak faktor yang kita pelajari tentang yang namanya ilmu neuroscience, ya. Temuan-temuan terbaru dari ilmu neuroscience yang nanti menjabarkan ternyata otak manusia itu akan cepat menerima informasi, akan cepat hafal, akan cepat masuk ke dalam memori jangka panjang, akan lebih cepat untuk menggerakkan. Itu kalau begini. Nah, itu akan kita pelajari di yang bagian ini, Bapak Ibu. Nah, itu terus kemudian nanti produknya adalah nanti kita akan buat yang namanya katalog, Bapak Ibu. Katalog ice breaking. Kenapa? Karena ice breaking ini adalah salah satu bagian dari cara agar informasi itu bisa masuk ke dalam otak kita dengan baik. Selama ini Bapak Ibu guru kadang-kadang kebingungan, aku pakai ice breaking apa ya gitu kan. Tepuk-tepuk itu terus, tepuk semangat terus gitu kan, yang disampaikan gitu kan. Ya 1 hari, 2 hari, 3 hari boleh tepuk semangat, tapi kayaknya berikutnya tepuk semangat lagi Bu gitu. Nah, itu pasti akan membosankan. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana sih sebenarnya cara membuat ice breaking yang gampang itu bagaimana. Nah, itu terus kemudian yang berikutnya adalah desain pembelajaran kreatif dan autentik. Di sini nanti kita tidak akan masuk ke RPP sampai ke formatnya Bapak Ibu, tapi problem utama guru itu kenapa agak susah membuat RPP ya Bapak Ibu ya. Saya harus mengakui bahwasanya membuat RPP itu agak menjenuhkan gitu kan. Bahkan dulu saya ketika masih jadi guru gitu kan,
ada jam istirahat gitu, ngumpul-ngumpul sama guru gitu kan, lagi makan siang ngobrol-ngobrol, terus ada guru lain yang tanya, RPP-mu sudah jadi gitu kan, itu nanti sama teman-teman jangan ngomong jorok. Jadi RPP itu sudah kayak ngomong jorok gitu, nggak boleh, haram diucapkan di saat-saat santai itu. Karena saking kita agak momok banget dengan yang namanya RPP. Nah, selama ini kenapa RPP dianggap sesuatu yang sangat mengerikan gitu kan? Karena kita belum bisa memaksimalkan kreativitas saja, saya kira. Nah, nanti di sini ada yang namanya metode untuk memunculkan kreativitas, bagaimana ide-ide itu bisa bermunculan dengan mudah untuk membuat RPP. Ada banyak sekali Bapak Ibu formula-formula kreativitas. Jadi Bapak Ibu kalau seringkali mendengar lagu ya, lagu-lagu yang enak gitu kan, lagunya misalnya sama lagunya Denny Caknan, terus siapa itu yang Mendung Tanpa Udan itu dan sebagainya ya. Kira-kira sempat nggak sih kepikiran gimana ya caranya orang itu bisa bikin lagu sebaik itu, seenak itu, sebagus itu? Nah, gimana ya caranya ya, gitu kan? Apakah tiba-tiba langsung idenya itu turun dari langit, dikasih inspirasi sama Tuhan, langsung jadi lagu? Jujur Bapak Ibu, percayalah tidak seperti itu. Semua seniman itu ada formulanya. Bahkan pelawak yang kelihatannya spontan, itu ada formulanya sendiri Bapak Ibu. Jadi bagaimana menciptakan kata-kata yang lucu, gestur-gestur yang lucu, itu semuanya ada formulanya, ada teknik-tekniknya. Nah, ini yang selama ini mungkin Bapak Ibu guru merasa berat membuat RPP karena nggak tahu cara kreativitas, memaksimalkan kreativitas untuk berkarya membuat RPP itu bagaimana. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami memang selalu menyebutnya RPP itu karya Bapak Ibu. Itu bukan sebuah kebutuhan administrasi. Enggak, itu kita karya. Kita sedang menjadi seorang seniman ketika membuat RPP. Nah, nanti itu akan kita bahas di sini. Kita akan menjadi seorang seniman yang membuat masterpiece kita, yaitu sebuah RPP. Sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan nanti di dalam kelas kita. Nah, itu kemudian kalau RPP tadi perencanaannya, nah kalau ini kita kontennya. Metode pembelajaran kreatif dan kontekstual. Penekanannya ada pada di kontekstualnya. Kontekstual itu ya berarti sesuai dengan gaya belajarnya anak, sesuai dengan karakter anak, dan sesuai dengan lingkungan sosiokultural yang ada di sekitar sekolah itu. Ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ini ada toolset ya. Toolset kita sebenarnya kemarin ada beberapa, tapi nanti kita hanya ambil satu saja, yaitu yang berbasiskan digital. Sebenarnya kemarin di proposal yang awal itu ada berbasis digital dan ada yang berbasis natural, gitu kan. Artinya media pembelajaran yang berbasis di lingkungan alam, gitu kan. Bisa dari ranting-ranting pohon, bisa dari daun, bisa dari tali rafia, bisa dari kemudian daun-daun kelapa dan sebagainya. Tapi karena kita daring, nggak mungkin nanti kita semuanya menunjukkan barang-barang itu, agak susah kayak. Jadi untuk yang pertama di batch yang pertama ini kita ke digital dulu. Itu yang lebih memungkinkan untuk kita sama-sama nanti dipraktekkan secara pembelajaran daring seperti ini. Nah, mungkin nanti di tahun depan nanti kita akan sama-sama mencoba media pembelajaran yang berbasis alam. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Itu mungkin Mbak Nindya pengantar dari saya tentang materi-materi yang ada nanti di aksi belajar ini. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril atas paparannya terhadap program aksi belajar. Wah, kita berikan tepuk tangan bintang untuk Bapak Asril, Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah ya tadi beberapa paparan sudah digambarkan, semoga cukup lengkap seperti itu supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran umum dari program aksi belajar ini yang akan dilaksanakan. Kita pun di sini juga berniat untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian sambil kenalan tadi tentang Yayasan Ivy dan mungkin juga kebijakan-kebijakan baru dari Kemdikbud terkait dengan program organisasi penggerak itu sendiri. Nah, tentunya karena ini adalah program gotong royong antara organisasi masyarakat, Kemdikbud, dan juga Dinas Pendidikan,
maka kami ingin juga mendapatkan tanggapan ataupun juga arahan atau usulan, karena tentunya ke depannya nanti pastinya terjalin sinergi-sinergi supaya program ini juga bisa berjalan lancar dan anak-anak kita terutama bisa menerima manfaatnya secara besar.